Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat berjumpa kembali dalam program Sapaan Firman Gembala. Mari kita berdoa. Segala puji, syukur, hormat, dan kemuliaan kami persembahkan kepada Engkau ya Allah Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang senantiasa memenuhi kami dengan Roh Kudus-Mu, memimpin, membimbing, dan bahkan mendampingi kami di setiap aspek kehidupan kami, terutama ketika kami membuka hati untuk mendengarkan dan merenungkan firman-Mu, bahkan melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Tuhan, tolonglah kami dalam pembacaan dan perenungan pada hari ini. Tuhan, kuatkan kami, tambahkan iman kami, memberikan kami kebugaran secara fisik, mental, rohani, sehingga kami boleh tetap ada untuk memuliakan nama-Mu dan menjadi berkat Tuhan dimanapun kami berada. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, kita melanjutkan pembacaan kita dari kitab Amsal tentunya. Amsal 15 ayat 15 sampai 33. Amsal pasal 15 ayat 15 sampai 33, beginilah firman Tuhan. Hari orang berkesusahan buruk semuanya, tetapi orang yang gembira hatinya selalu berpesta. Lebih baik sedikit barang dengan disertai rasa takut akan Tuhan daripada banyak harta dengan disertai kecemasan. Lebih baik sepiring sayur dengan kasih daripada lembu tambun dengan kebencian. Si pemarah membangkitkan pertengkaran, tetapi orang yang sabar memadamkan perbantahan. Jalan si pemalas seperti pagar duri, tetapi jalan orang jujur adalah rata. Anak yang bijak menggembirakan ayahnya, tetapi orang yang bebal menghina ibunya. Kebodohan adalah kesukaan bagi orang yang tidak berakal budi, tetapi orang yang pandai berjalan lurus. Rancangan gagal kalau tidak ada pertimbangan, tetapi terlaksana kalau penasihat banyak. Seseorang bersuka cita karena jawaban yang diberikannya, dan alangkah baiknya perkataan yang tepat pada waktunya. Jalan kehidupan orang berakal budi menuju ke atas, supaya ia menjauhi dunia orang mati di bawah. Rumah orang congkak dirombak Tuhan, tetapi batas tanah seorang janda dijadikannya tetap. Rancangan orang jahat adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi perkataan yang ramah itu suci. Siapa loba akan keuntungan gelap, mengacaukan rumah tangganya, tetapi siapa membenci suap akan hidup. Hati orang benar menimbang-nimbang jawabannya, tetapi mulut orang fasik mencurahkan hal-hal yang jahat. Tuhan itu jauh daripada orang fasik, tetapi doa orang benar didengarnya. Mata yang bersinar-sinar menyukakan hati, dan kabar yang baik menyegarkan tulang. Orang yang mengarahkan telinga kepada teguran yang membawa kepada kehidupan akan tinggal di tengah-tengah orang bijak. Siapa mengabaikan didikan membuang dirinya sendiri, tetapi siapa mendengarkan teguran memperoleh akal budi. Takut akan Tuhan adalah didikan yang mendatangkan hikmat, dan kerendahan hati mendahului kehormatan. Sedemikian jauh pembacaan Alkitab kita pada hari ini, dan kita bisa lihat ya di dalam ayat yang ke-17. Ayat yang ke-17,
Lebih baik sepiring sayur dengan kasih daripada lembu tambun dengan kebencian. Ya, sebenarnya ya, kalau kita simak seluruh pembacaan kita, ya, khususnya di dalam Amsal 15 ini, ya ini banyak menyinggung ya masalah kehidupan kita dalam berelasi dengan Tuhan, dengan sesama, dan bahkan dengan diri kita. Terutama dalam konteks ya, kehidupan kita berumah tangga. Nah, Bapak Ibu, ada sebuah pepatah yang mengatakan, jika berkeluarga, engkau perlu menyediakan rumah bagi ragamu. Ya. Nah, namun juga rumah bagi jiwamu. Nah, dalam berbagai persiapan ya memasuki sebuah kehidupan rumah tangga, kerap kali kita melihat persiapan hanya sebatas yang materi. Nah, tidak sampai kepada masalah rohani, ya, masalah jiwani, bahkan ketertarikan kita ya, dalam memutuskan sebuah hubungan dengan pasangan hidup kita. Itu kerap kali juga hanya diteropong, dilihat dari sifat-sifat yang lahiriah. Nah, tidak cukup mengenal satu dengan yang lain. Sehingga tidak kaget manakala sudah masuk dalam kehidupan bersama, masing-masing pihak mungkin akan terkaget-kaget. Sehingga saya ingat dulu ya, waktu remaja ada lagu istilahnya Pak ya, kau bukan dirimu lagi. Kau bukan dirimu lagi. Kau bukan seperti yang saya harapkan. Kau bukan seperti yang saya lihat. Waduh, kalau situasi kehidupan rumah tangga akan menjadi seperti ini, tentu kita akan tahulah ya, sampai di mana nanti ujungnya. Ya memang saya selalu menganjurkan bahwa persiapan seseorang untuk memasuki kehidupan rumah tangga, ya memang dia harus punya rumah lah. Nah, itu penting. Kalaupun nggak punya rumah, ya walaupun punya tangga mau ditaruh di mana? Nah, walaupun itu sementara dikontrakan kah? Atau mungkin masih ikut orang tua kah? Ya tentu kita membutuhkan sebuah tempat untuk kita tinggal bersama, hidup bersama, berdoa bersama, bergumul bersama. Sehingga kita punya tempat untuk berlindung. Ya baik secara fisik ya, dari situasi ancaman ya, alam ya, dan juga rumah dikatakan adalah tempat di mana kita menyimpan ya, barang-barang yang kita miliki ya, yang kita butuhkan. Jadi istilahnya apa? Ya, rumah itu adalah tempat di mana kita memiliki logistik. Ya. Tapi sekali lagi saya ingin mengatakan, ya tidak sebatas materi, benda, ya, bendawi tidak. Nah, jadi memiliki rumah bagi fisik kita itu bagus, tapi tidak cukup. Ya. Karena keluarga itu haruslah menjadi rumah bagi jiwa. Ya. Rumah bagi roh kita. Ya. Dari mana kita bisa menyatukan jiwa, roh, ya, satu jiwa, satu hati, satu roh? Ya tempatnya di rumah. Di rumah.
Orang Inggris mengatakan, ya, rumahku adalah istanaku. Dan ketika kita beraktivitas, ketika kita lelah bekerja, maka kita merindukan untuk pulang ke rumah. Ketika kita bertemu dengan istri, ketika kita dikaruniai oleh anak, maka disitulah kita menenangkan diri. Kita bernaung untuk saling melindungi, saling mengasihi, melepaskan diri dari berbagai bentuk kecemasan. Nah, kitab Amsal ini merefleksikan betapa penting kasih sayang itu di dalam kehidupan kita sebagai manusia. Nah, dan untuk menjelaskan masalah yang urgen, yang penting, yang tidak boleh diabaikan, yaitu tentang bagaimana kasih itu harus bertumbuh dalam kehidupan kita secara pribadi dan dalam keluarga khususnya. Nah, maka itulah yang digambarkan oleh penulis Amsal ini di dalam ayat yang ke-17. Lebih baik sepiring sayur dengan kasih daripada lembu tambun dengan kebencian. Manusia hidup bukan hanya dari roti, tapi kita membutuhkan firman yang akan mengikat kita. Nah, maka tadi saya katakan rumah itu adalah gudang logistik kita. Jadi rumah kita itu harus di mana kita bisa menyalurkan, menikmati. Maka disebut rumah kita itu adalah rumah roti. Dalam istilah yang lebih luas, rumah roti. Rumah di mana kita hidup untuk menikmati kasih karunia dan kemurahan dari Tuhan. Nah, jadi kesederhanaan itu menjadi indah dan membawa kebaikan jika disertai dengan kasih. Nah, lembu tambun itu sebenarnya adalah melambangkan kemewahan. Ya, lembu tambun ya namanya. Tapi bukan itu yang menjadi tujuan hidup kita. Nah, kemewahan itu tidak lebih baik dibandingkan dengan kesederhanaan. Apa gunanya kita hidup berlimpah? Rumah kita mewah, penuh dengan berbagai pernak-pernik, benda-benda yang berharga. Tapi satu dengan yang lain tidak saling mengasihi, penuh konflik. Hati-hati Bapak Ibu Saudara. Inilah sebenarnya menjadi sumber dari berbagai kenakalan yang terjadi di luar. Jadi kita harus melindungi keluarga kita, mendidik keluarga dengan baik, hidup takut Tuhan, menjauhi kejahatan. Jadi intinya apa yang kita butuhkan dalam hidup ini, dalam berkeluarga, ya kasih. Kasihlah akan memperindah kehidupan kita. Nah, ketika di dalam keluarga kita bertumbuh dalam kasih, maka keluarga akan menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi jiwa maupun raga dan roh kita untuk menikmati keteduhan, menyerap energi untuk melakukan segala sesuatu secara optimal, berkinerja, produktif.
Nah, mari sekali lagi kita mulailah membina keluarga dengan saling mengasihi. Karena memang saya juga menyadari kehidupan keluarga sekarang ini sedang menghadapi berbagai ancaman, ya, krisis yang diakibatkan oleh pandemi dan sebagainya, berimbas ya, ke banyak bidang kehidupan. Maka satu-satunya tempat pertahanan kita, benteng pertahanan kita, ada di dalam keluarga kita. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bapa. Kau tolong setiap keluarga lepas keluarga. Kau tolong setiap keluarga dalam membangun kasih, sehingga kami boleh menikmati kehidupan keluarga yang berbahagia. Karena di dalamnya saling mengasihi, membangun pengharapan bersama, dan belajar beriman bersama. Terima kasih Tuhan, tolonglah dalam berbagai pergumulan dalam setiap kehidupan keluarga. Selamatkanlah keluarga lepas keluarga. Karena ke dalam tangan kasih-Mu lah kami menyerahkan setiap keluarga kami, bahwa Engkaulah yang memiliki setiap keluarga kami. Terpujilah Engkau Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, mengucap syukur atas setiap keluarga, dan khususnya keluarga yang Tuhan karuniakan dalam kehidupan kami. Haleluya. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam sehat dan tetap melaksanakan protokol kesehatan secara maksimal. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.